Selamat siang pada kesempatan yang berbeda, Pak Kris. Oke. Kali ini kita ngobrol apa ya? Sambil perjalanan visit ke mitra ya. Oh ya, saya nyapa dulu. Hai teman-teman di rumah, sahabat Oma Mojo, kita jumpa lagi. Kita bersama Sisa kembali saat Ya. ini. Bersama Aziza Asatari ya. Belum Ya. bersama siapa tadi namanya Pak? Anissa Anissa Intan. Intan. Oke, nanti kita bahas Anissa Intan ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini tadi saya singgung ya. Kayaknya memang ceritanya ini saya ketemu sama gadis seksi ya. Namanya Anissa Intan gitu. Nah, biasanya kalau ketemu sama yang seksi-seksi gitu kan kita terpukau tuh. Iya. Bisa Pak, Nah, bisa. kadang-kadang emang keterpukauan itu bisa mengakibatkan endingnya bisa baik juga, bisa juga nggak baik. Iya. Nah, ini kira-kira Endingnya bisa Anissa alhamdulillah, bisa astagfirullah gitu Pak ya. Anissa Intan itu maksudnya artificial intelligence ya. Oke. Kembali ke topik AI. Kenapa jadi Pak Kris ngasih namanya Anissa Intan? Karena sekarang Code orang-orang name-nya. lagi membahas AI. Oh, bukan karena Anissa itu artinya perempuan, Intan itu artinya berharga gitu nggak Pak ya? Karena ada seksinya itu loh. Nah, Oke. Saya Jadi- boleh ngasih nama lain nggak Pak? oh, boleh saja, boleh Kalau saja. kalau Pak Kris ngasih nama AI itu Anissa Intan, kalau saya mungkin jadi Astagfirullah innalillahi. Oke, antara Tapi balik lagi kayak yang Pak Kris bilang tadi, kan bisa astagfirullah, bisa alhamdulillah. Nah, Betul, mungkin dia betul, bisa betul, juga betul. punya nama lain alhamdulillah insyaallah. yes. Jadi intinya orang-orang sekarang lagi bahas AI kan. Ya. Nah, konon AI itu one day itu menjadi bisnis yang menggiurkan gitu. Bisnis yang Betul. seksi lah. Orang-orang bilang kalau bisnis yang prospektif di masa depan itu dan menjanjikan itu biasanya orang bilang bisnisnya seksi gitu. Iya. Makanya diasosiasikan dengan gadis yang seksi gitu. Namanya Anissa Intan. I see. Nah, kalau Asisa mau menamakan yang itu ya boleh aja sih. Betul, karena kalau Alhamdulillah saya sama apa resikonya ada dua antara AI ini kan kalau kita ngebahas talk yang sebelumnya nih, AI itu seperti manusia menemukan api. tadi? Yes, Gitu. kan Asisa membahas sebelumnya seperti itu. Ya, dimana api ini kalau dia diberikan treatment, batasan tempat yang tepat, api ini disimpan di dalam lentera, dia menerangi. Api ini disimpan di kompor, dia masakin keluarga makan di rumah. Yes, Tapi kalau api ini asal dibuang sembarangan, dia bisa bikin kebakaran kebakaran, hutan. betul. Nah, itu kan kita bahas yang lumayan dalam tempo hari ya di Iya. video sebelumnya. Dari segi fungsinya kan. Yes. Nah, ini saya melihat bisnis nih, the future business of AI itu konon menjanjikan gitu. Maksudnya apapun ya, apakah AI sebagai alat bantu ataupun AI itu sendiri gitu. Iya. Nah, menurut Asisa seperti apa ya? Nah, kalau Kira-kira karena saya banyak mau orang bahas dari versi alhamdulillah insyaallah boleh. atau versi astagfirullah Biasanya orang melihat innalillahi. bukan. Justru terbalik. Orang melihat prospeknya dulu, Ya, oke. baru nanti bicara resiko gitu kan. Ya. Orang melihat cuannya lah. Kita bisa menghasilkan cuan dari AI apa enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau di sini itu makanya saya bahas di sini ada dua perspektif. AI itu untuk investor, pelaku bisnis, kreator, produser. Ya saya boleh bilang dia ada di posisi alhamdulillah insyaallah Pak ya. Oke, ya. Karena dengan adanya AI ada banyak banget yang bisa dioptimize. AI Ya. itu dia merecord proses, mendokumentasikan with no flows gitu kan. Yang akhirnya flows yang biasa dilakukan istilahnya itu human error. Itu bisa terkurangi secara drastis.
Dan yang namanya itu human power itu bisa teroptimize dengan habis-habisan juga. Gitu. Jadi kayak Nah, semacam. kalau menjadi cuannya seperti apa itu? Dan tentu saja yang Orang namanya mikirnya kan, optimize ya itu jadi cuan. Kayak biasanya Oke. kita harga produksi 10 juta, ini bisa jadi 100.000 aja. ya. Nah, saat ini kan orang sebagian menggunakan medsos untuk mencari cuan kan ya. Mm-mm. Apakah itu melalui Instagram, apakah itu mengambil data marketing dari Facebook misalnya, Mm-mm. atau mungkin buka website, Iya, atau mungkin apapun lah yang terkait dengan dunia internet saat ini ya, e-commerce ya. yes. Nah, ke depan kan memang tren kita kan ke arah AI itu Iya, masih dalam jalur teknologi ya, teknologi betul. informasi gitu. Menurut Asisa yang notabene setiap saat berkecimpung atau istilahnya berbahasa ria dengan AI dalam konteks menggambarnya ya, melukisnya itu ya oke, itu sempat dibahas dalam bahwa itu akan membantu membuat atau membentuk atau membuat kreasi yang Lebih cepat. lebih cepat, Ya. lebih halus, lebih Dalam ada pesona. Kalau pesona enggak, karena Pesona itu enggak ya? human part. Itu Oke. persona itu adalah sesuatu yang kita sebagai manusia yang mempunyai intuisi, akal budi, Nah, disitulah kita itu di luar mewarnai AI mesin. kan, di luar AI. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh mesin seperti AI itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu menghabiskan waktu kita, Yes. seperti asisten sebenarnya. Tapi yang saya bahas di sini adalah mungkin teman-teman di rumah ingin tahu dalam hal semua profesi ya, apapun yang bukan Asisah kerjakan sekarang, misalnya apakah misalnya kombinasi antara medsos dengan AI itu bisa membantu cari cuan misalnya, atau gimana? Bisa banget. Nah, contohnya? Gitu. Contohnya kayak sesimpel ini. Saat kita mencoba untuk memberikan sebuah apa ya istilahnya plan, ideas gitu untuk di sosial media ataupun misalnya untuk kita membuat artikel di mana kita sudah punya ideasnya, kita udah punya briefnya, tapi kita kesulitan untuk menemukan orang yang bisa mengcompile-nya menjadi artikel. Hal-hal seperti itu sekarang sudah bisa, editorial itu sudah bisa dilakukan oleh AI. Ya. Gitu. Dan itu akhirnya mempercepat dan itu enaknya bisa langsung dikurasi oleh si kreatornya sendiri langsung. Ya. Sehingga di situ kreatornya bisa tinggal kayak dia ngerasa nggak cocok ya dia tinggal generate lagi, dia tinggal ganti lagi, langsung menambahkan ganti lagi parameter. Ya? Karena AI menyediakan berbagai macam opsi jawabannya. Iya, betul. Dan bahkan varian dari jawaban itu tuh berpengaruh terhadap apa elemen yang diletakkan di prompt-nya. Oke. I got it. Soalnya tadi kan sempat Asisah mengajari saya sesuatu yang menyangkut ini ya. Iya. Dan itu memang keren banget Pak ya. Luar biasa. Itu boleh nanti direkod lagi tuh Pak prosesnya Pak. Nah, saya membayangkan orang-orang biasa pun nanti juga bisa melakukan upaya untuk cari duit dengan cara dibantu sama AI. Intinya kan betul. Gitu. Karena apa ya? Karena kedepannya AI ini kan menjadi bagian dari kehidupan kita juga selanjutnya kan. Betul. Sebagai alat bantu, sebagai teknologi kan. Yang namanya teknologi baru itu yang nggak bisa dihindari. Dia pasti akan melakukan adaptasi. Betul. Makanya pertanyaannya menjadi relevan kalau teman-teman di rumah bertanya, AI itu apa sih gitu kan? Apakah bisa nanti di kemudian hari membantu saya dalam mendapatkan penghasilan lebih misalnya gitu. Nah, memang sekarang belum udah happening ya membahas mengenai AI. Tapi juga orang-orang masih gamang apa sih itu AI kan? Betul. Yang ada di kepala mereka kan cuman cara berbisnis tradisional aja gitu. Iya, betul. Jadi dalam hal ini memang kita semua sekarang ikut mengantar audience untuk bisa memahami dunia ini lebih dalam lagi atau lebih mengenal
bagaimana nantinya bisa membantu kehidupan kita gitu. Nah, AI dengan ini ya, dengan apa yang sekarang Asisa kerjakan, ya topiknya adalah metaverse dan sebagainya itu ya. Itu hubungannya apa ya dengan metaverse, dengan Web3, dengan blockchain, dengan NFT? Ada hubungannya nggak? Sebenarnya bisa jadi banyak banget. Kayak misalnya kalau saya ngomongin konten dari metaverse itu apa sih? Metaverse itu kan sebenarnya digital representatif terhadap apa yang terjadi di dunia nyata. Ya. Nah, untuk membuat digital representatif ini tentu dia akan membutuhkan data. Dan data itu akan menimbulkan Digital representatif. Ya. Jadi bahasa Indonesianya mungkin mewakili sesuatu dengan cara digital gitu. Iya, betul. Mengsimulasikan, merepresentasikan sesuatu di dalam bentuk dunia digital atau konten digital. Gitu. Yang di situ yang namanya merepresentatif, kalau misalnya untuk diri sendiri tentu tidak ya, tapi representatif itu kan adalah untuk orang lain. Gitu. Berarti di situ terjadi interaksi. Ya. Gitu. Nah, misalnya atas nama dia digital representatif, dia tuh misalnya kayak kita kalau di dunia game contohnya ya, AI itu bisa tertrain dan dilatih mengikuti apa yang menjadi parameter kita. Misalnya kita pengen si AI ini nanti bersikap seperti begini gitu, mengambil keputusan seperti begini. Nah, decision making itulah yang akhirnya dimanfaatkan untuk mempermudah kita menampilkan representatif digital tadi. Contoh misalnya sesimpel caption itu ada hashtag itu berpengaruh terhadap, akhirnya si hashtag itu tuh akan mencari orang-orang yang memiliki interest yang sama terhadap hashtag tersebut. Ya, hashtag itu otomatis kan mencari teman ya untuk bisa membahas bareng gitu. Ya, berdiskusi. Intinya adalah dia akan mencari orang yang memiliki interest terhadap konten yang dibawa oleh si hashtag punya itu. interest, betul. Gitu. Dan itulah yang akan menjadi digital representatif dari apa yang istilahnya kita interest, kita pengen cari orang yang interestnya sama kita. Ya. Gitu. Dan tentu saja ini jadi mempermudah. Sebanyak mungkin ya. Betul. Mempermudahnya di mana? Contoh orang marketing. Ya dia nggak akan kayak sales ngetok pintu satu rumah ke rumah lain lagi jualan ember. Yes. Tapi di situ dia akan fokus mencari siapa yang lagi butuh ember. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya AI itu juga seakan-akan membangun suatu ekosistem supply and demand ya. Iya, betul. Antara kebutuhan dengan penawaran, betul. Antara permintaan dengan supply. Dan dia pun bisa di-train. Jadi kayak contoh kalau misalnya kita men-train algoritma kita sendiri nih di Instagram, kita itu men-train dengan cara gimana? Kita mereport apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Kita memfollow hashtag yang kita suka, kita mereport konten yang muncul di timeline kita yang kita tidak suka. Secara otomatis algoritma itu akan belajar gitu. Dan akhirnya dia akan membentuk persona dari digital account sosial media kita sedemikian rupa dengan tujuan supaya kita mendapatkan exposure dan tempat yang tepat. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tadi saya menyimpulkan sementara bahwa dengan AI kita bisa berbisnis, kita bisa cari cuan karena kita bisa lengkap melihat bagaimana supply dan demand sekaligus ya. Iya, betul. Dengan sesuatu yang kita tawarkan di dalam ekosistem supply and demand itu, gitu kan? Iya, betul. Kemudian sesuatu yang kita tawarkan itu, saya berasumsi bahwa yang seperti penjelasan Asisa tadi, produk yang kita buat atau kita bikin itu bisa dibuat sesempurna mungkin, ya, sesuai dengan kebutuhan demand, ya, dan sekaligus kita bisa
menganalisa bahan bakunya atau supply-nya seperti apa gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi itu kita memandangnya AI adalah alat bantu untuk bisa membuat suatu ekosistem supply and demand. Dimana kalau supply and demand itu ada, itu berarti ada bisnis di situ dan ujungnya ada cuan. Iya, Nah, penjelasan sederhananya seperti itu ya. betul. Tadi kan Mas Sisa mungkin menjelaskannya dalam kaitannya bagaimana kita bisa selalu senantiasa menyempurnakan produk atau services yang ada di dalam ekosistem supply and demand itu, gitu kan? Betul. Jadi kayak semacam misalnya menyempurnakan produk, menyempurnakan Yes. konten gitu. Ya, Kita di situ dengan adanya AI yang sudah menerima informasi serta tertraining oleh algoritma yang ada, AI itu bisa langsung menjawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita harapkan. oke. Gitu. Kayak misalnya membuat konten marketing atau misalnya menulis caption marketing yang bisa cocok untuk market dengan target produk kita apa. Nah, Oke, itu bisa ya. dibantu gitu oleh AI juga. Jadi kita tidak salah Itu namanya pilih. STP, STP itu gimana, Pak? segmentation, targeting, and positioning. I see. Ya kan? Iya, Segmentasi pasar yang kita tuju apa, betul. targetnya dan positioningnya seperti apa. Betul. Kalau Itu- misalnya dalam konteks art, si art yang di-generate itu sudah biasa melihat karya-karya kayak apa sih biasanya yang disukai orang, Oh, oke, ya. dan akhirnya dia mengenerate karya sesuai dengan narasi kita dan sesuai dengan kita pengennya itu disukai oleh market mana Oke. gitu. Tadi saya agak curious ya, ketika saya mencoba. Itu jawaban bisa macam-macam dengan pertanyaan yang sama. Iya. Setelah kita mengulang pertanyaan yang sebelumnya, yang sama juga gitu. Mm-mm. Nah, Tapi dalam hal- konteksnya sama kan? ya konteksnya sama, Konteksnya sama. tapi jawabannya bisa beda. Iya, Dan itu tergantung kita dong. betul. Keputusan selanjutnya yang dinamakan sebagai kurasi tadi ya. Betul, itulah kurasi tadi. Kayak misalnya contoh kita di situ mau menanyakan ke AI, buatlah sebuah cerita tentang bunga. Oke, terus ya AI itu menceritakan bunga adalah gini. Nah, tapi kita bisa juga arahkan seperti ini. Buatlah sebuah cerita tentang bunga dalam bahasa yang kasual, menyenangkan dan dimengerti oleh anak TK. Hasilnya bisa beda. Oke. Gitu. Jadi balik lagi gimana kita lah yang mengkurasi gitu sebenarnya kan. Ya. Gimana kita memberikan Jadi arah. memang kendali sepenuhnya ada di kita juga. Betul. Kita bukan dikendalikan oleh AI kan. Betul. Balik Kadang lagi orang ke kita mau ngapain sih? Gitu. Kadang orang misperception bahwa AI itu mengendalikan kita. Itu yang mungkin perlu diluruskan. Betul. Karena pada akhirnya ya tetap aja AI itu bekerja sesuai dengan apa yang sudah diarahkan pada programnya. Ya, Gitu. Justru mungkin yang exactly. kalau misalnya sampai kita dikendalikan oleh AI, bisa jadi bukan AI yang mengendalikan kita, tapi orang yang membuat AI itulah Yang mengendalikan kita. Nah, dalam hal ini ChatGPT misalnya ya, yang kita bahas tempo hari, itu kan produknya Elon Musk ya, kalau nggak salah, kerjasama Oh, dengan saya nggak- Microsoft. Saya nggak tahu, Pak. Oh, Harus nggak saya tahu cek ya? dulu datanya, Pak. Takut salah sebut, Microsoft Pak. Nanti sama- misedukasi. Elon Musk. Sementara ini konon menjadi Google killer kan. Mm-mm. Sementara Google killer juga siap-siap untuk perang sama ChatGPT ya, Mm-mm. yang dinamakan dengan Lambda itu. Lambda itu kan versi AI-nya Google. Hmm. Ya mungkin yang nanti kita bahas selanjutnya ya, anunya ya, comparisonnya. Mm-mm. Oke, ini kita sudah mendekati lokasi meeting. Tapi kok ya diputer-puterin ya sama Google Map. Nah, itu tanda, Ini Google Map tanda ini juga sudah AI. dikuasai AI itu, Pak. Oke.
Sebentar lagi Sebenarnya nyampe. kita sebagai manusia kan bisa mengkurasi apakah ini emang jalan yang benar atau kita follow aja dengan tanpa consciousness. Nah ini dia, yang namanya Google Map ini kan merubah perilaku kita ya sebagai driver ya. Iya betul. Dulu kita tidak tergantung sama Google Map, ya kan? Betul, kita tergantung pada nanya orang kalau Yes, nyasar. ya. Kalau dulu ada istilah jangan apa sih? Takut bertanya sesat di jalan. Kalau sekarang takut bertanya tanya Google Map aja. Nah ini dia, ini kan semacam fenomena nanti yang akan terjadi juga dalam kita memanfaatkan AI kan. Iya. Jadi ya biasakanlah dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau salah ya maklumin, kalau bener ya disyukurin gitu kan. Pak, ini ada suara radio nggak apa-apa? Oke, gitu aja sementara ya. Ini ada suara radio lagi. Nanti dimatikan dulu deh. Mestinya dari tadi tuh dimatiin. Nggak gitu. Tapi Nah itulah bentuk unconscious tuh karena kita udah terlalu terbiasa kita lupa itu suara noise gitu. alright, oke. Jadi kita Sementara tuh harus kita break sadar dulu pada ya hal-hal yang teman-teman di rumah. kecil-kecil. Nanti kita lanjut. Siap. Soalnya kita mau meeting. Oke. See you. See you.